Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Gangguan Penggunaan Zat. Saya Siti Nailatun Naziha dengan NIM 21150400017 akan menjelaskan materi yang pertama. Gangguan yang bervariasi luas dan berbeda keparahannya atau dari intoksikasi tanpa komplikasi dan penggunaan yang merugikan sampai gangguan psikotik yang jelas dan demensia. Tetapi semua itu diakibatkan oleh karena penggunaan satu atau lebih zat psikoaktif dengan atau tanpa resep dokter. Jenis-jenis penyalahgunaan zat. Yang pertama ada penyalahgunaan alkohol, penyebab dan gejala. Penyebab seseorang yang kecanduan alkohol selama beberapa tahun dapat mengalami delirium tremens. Bila kadar alkohol di dalam darah mendadak turun, orang yang bersangkutan akan mengalami gejala yang pertama delirium dan tremor. Delirium adalah gejala putus alkohol yang parah, seperti gemetar, kebingungan, dan halusinasi. Yang kedua, melihat binatang yang menjijikkan. Yang ketiga, mengalami disorientasi dan ketakutan. Pengobatan bagi orang yang tercandu alkohol. Penanganan bagi penyalahgunaan alkohol merupakan hal yang sulit, karena banyak masalah psikologis yang terlihat, sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih dari sekedar menghilangkan kebiasaan minum yang berlebihan. Beberapa jenis penanganannya adalah: yang pertama, penanganan tradisional di rumah sakit. Penghentian alkohol atau detoksifikasi dapat berjalan sulit dan berlangsung cukup lama. Oleh karena itu, banyak pecandu yang mengalami detoksifikasi berkali-kali. Obat-obat penenang terkadang diberikan untuk mengurangi kecemasan dan rasa tidak nyaman akibat putus zat. Namun, seringkali pasien menyalahgunakan obat-obatan tersebut. Yang kedua ada penanganan biologis. Penanganan biologis ini akan memberikan obat kepada si pecandu. Obat tersebut akan menyebabkan muntah-muntah yang hebat jika pasien meminum alkohol. Obat ini dapat mencegah si peminum yang sudah kecanduan alkohol. Yang ketiga ada pengobatan kognitif perilaku. Secara umum, pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling efektif. Adapun jenis terapi yang dapat diberikan adalah: yang pertama, terapi aversi. Peminum dibuat menjadi mual ketika melihat, meraih, dan meminum alkohol. Yang kedua ada operant conditioning. Pendekatan ini mengajari pasien dan orang-orang terdekatnya untuk memberikan penguatan pada perilaku tidak minum, serta mengajarkan pasien mencari pekerjaan atau keterampilan sosial yang lainnya. Yang keempat, memanfaatkan dukungan sosial, yaitu bisa dengan terapi pasangan atau keluarga. Salah satu fokus terapi ini adalah melibatkan pasangan atau keluarga untuk membantu pecandu meminum antabus secara teratur. Baiklah, saya Amelia Kartika Rosa akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu marijuana. Marijuana terdiri dari daun dan bagian atas yang berbunga dari sejenis tanaman rami yang dikeringkan dan dihancurkan. Sering disebut dengan cannabis sativa atau tanaman ganja. Marijuana sering dihisap namun dapat dikunyah, digunakan sebagai teh atau dimakan dalam makanan yang dipanggang. Adapun sebuah komite dari Institute of Medicine merekomendasikan agar para pasien dengan simptom-simptom yang melemahkan atau penyakit keras diperbolehkan menghisap marijuana di bawah pengawasan medis ketat hingga 6 bulan. Penyebab dan gejala. Namun bagi orang yang menggunakan marijuana dengan dosis yang berlebihan atau besar akan menyebabkan perubahan pada emosi, fokus perhatian menurun, pikiran yang terpecah, dan melemahnya memori dan waktu seolah berjalan lebih lambat. Sehingga inilah yang menyebabkan halusinasi dan berbagai efek lain yang sama dengan LSD. Gejala
yang ditimbulkan akibat overdosis marijuana. Yang pertama yaitu infeksi konjungtiva. Maksudnya yaitu mata memerah akibat peradangan pada selaput mata yang melapisi permukaan bola mata dan kelopak mata bagian dalam. Gejala yang kedua yaitu peningkatan nafsu makan. Yang ketiga, mulut kering. Yang keempat, takikardi. Maksudnya itu kondisi denyut jantung yang melebihi batas normal atau bisa disebut dengan jantung yang berdebar-debar. Selanjutnya ada cara pengobatan dari kecanduan marijuana, yaitu dengan merehabilitasi si pecandu dengan tahapan pemeriksaan oleh dokter dan terapis dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut, baru melakukan rehabilitasi. Kemudian melakukan detoksifikasi. Di sini, pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat yang menjadi penenang untuk bisa dikonsumsi seperti biasa. Dan yang terakhir, stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Yang tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Selanjutnya ada nikotin dan merokok. Penyebab dan gejalanya, menggunakan nikotin setiap hari selama paling kurang beberapa minggu dapat menyebabkan si pecandu menjadi kecanduan nikotin dan rokok. Jika penggunaan nikotin dikurangi secara tiba-tiba atau secara mendadak, dalam kurun waktu 24 jam akan menyebabkan si pecandu tersebut mengalami insomnia, iritabilitas atau frustasi, kecemasan, gelisah, penurunan denyut jantung, dan peningkatan nafsu makan atau berat badan. Adapun 3 cara pengobatannya, yang pertama penanganan psikologis, yaitu merokok secara wajar. Nah, strategi merokok secara wajar adalah mengurangi asupan nikotin secara bertahap dalam waktu beberapa minggu dan membuat perokok setuju memperpanjang interval waktu antar jadwal merokoknya. Contohnya, pada minggu pertama diberi jadwal perokok merokok 10 batang sehari, lalu kedua 5 batang sehari. Kemudian di minggu selanjutnya, jumlah rokok yang dijadwalkan untuk 1 hari terus berkurang sampai berhenti sama sekali. Penanganan yang kedua, biologis, yaitu pemberian nikotin dengan cara berbeda. Tujuannya adalah untuk mengurangi simptom-simptom putus zat yang menyertai usaha berhenti merokok. Nikotin dapat tersedia dalam bentuk permen karet, yaitu nikotin diserap jauh lebih lambat dan lebih stabil dibanding tembakau. Walaupun manual, banyak kontroversi para ahli yakin bahwa penggunaan permen karet jauh lebih aman karena tidak terpapar berbagai racun yang terkandung dalam asap rokok. Ada juga plester yang berfungsi sebagai sistem pemasok nikotin melalui kulit ke dalam aliran darah dan kemudian dibawa ke otak secara perlahan dan stabil. Di sini pengguna hanya perlu menempelkan plester tersebut sekali sehari dan tidak perlu melepasnya. Bentuk nikotin yang ketiga, alat penghirup nikotin, berbentuk tabung plastik menyerupai pegangan rokok. Pengobatan yang ketiga yaitu mencegah kekambuhan. Dalam mengatasi masalah kekambuhan dalam merokok, yaitu fokus pada kognisi mantan perokok dengan cara membuat mereka mempelajari berbagai keterampilan atau cara efektif untuk melawan pikiran-pikiran yang berhubungan dengan merokok, mengalihkan perhatian ke hal-hal lain yang lebih positif dan dapat membuatnya lupa akan sensasi merokok.
Baiklah, saya Sekina Mulyani dengan NIM 2115040079 akan menjelaskan mengenai sedatif dan stimulan. Penyebab dan gejala stimulan. Stimulan atau euper seperti kokain bekerja dalam otak dan sistem saraf dapat menyebabkan meningkatnya keterjagaan dan aktivitas motorik. Jenis stimulan ada 3. Yang pertama yaitu amfetamin. Gejalanya berupa peningkatan atau penurunan tekanan darah, berkeringat atau kedinginan, mual atau muntah, menunjukkan penurunan berat badan, kebingungan, dan lainnya. Yang kedua yaitu metafetamin. Gejalanya berupa iritasi mata, mual-mual, hingga kematian. Yang terakhir kokain. Gejalanya berupa lakikardi, dilatasi pupil, agitasi atau retardasi psikomotor. Selanjutnya, penyebab dan gejala sedatif. Sedatif utama dapat menyebabkan melambatnya berbagai aktivitas tubuh dan mengurangkan responsivitasnya yang mencakup yang pertama yaitu opiat. Kelompok sedatif yang menimbulkan kecanduan dalam dosis sedang. Yang kedua, sedatif sintesis. Kelompok sedatif utama yaitu barbitur disintesis, gejala intoksisasi sedatif, hipnotif, dan ansiolitik. Di antaranya itu bicara cadel, inkoordinasi, nistagmus, gangguan perhatian atau memori, stupor atau koma, gaya melangkah tidak mantap. Pengobatan sedatif dan stimulan yaitu ke psikiater dan rehabilitasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.